Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat dan atas segala kebaikan, sehingga pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita masih bisa beribadah, mengisi Ramadan kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita menghitung nikmat Allah yang lainnya, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian jika kita selalu dan senantiasa bersyukur, Allah berjanji akan menambah nikmatnya. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah nikmat kepada kalian. Jika kalian kufur, tidak mau bersyukur, tidak mau taat, maka sungguh azabku sangat pedih. Dalam surah Ibrahim ayat 7. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita sampai hari kiamat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kemudian khatib mengajak kita semuanya, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara yang lain kecuali dengan mengerjakan perintah-perintah Allah, kemudian kita menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, bukan sekedar mengganti jam makan siang menjadi jam berbuka. Jika puasa hanya menahan perut, maka orang yang sakit atau orang yang tidur pun sama dengan orang yang berpuasa. Namun hakikat puasa jauh lebih dalam daripada itu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyeru orang-orang yang merasa beriman,
wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan juga atas orang-orang sebelum kalian. Misinya, tujuannya adalah agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Perhatikan kaum muslimin, tujuan puasa dalam ayat ini agar kalian, maksudnya kita semua yang mengaku muslim, yang mengaku beriman, agar kita bertakwa. Bukan agar menjadi kurus, bukan agar terlihat alim, bukan agar dipuji rajin beribadah, tetapi agar hati kita semakin dekat dan semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla. Hakikat yang pertama di dalam ibadah puasa, yakni puasa adalah tarbiyah, madrasah untuk kejujuran. Puasa mengajarkan kita jujur saat tidak ada satupun manusia yang melihat kita. Kita bisa saja makan diam-diam di kamar kita. Kita bisa saja minum tanpa tahu siapapun. Tapi kita tidak akan melakukannya karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala Al-Basir. Allah Maha melihat. Inilah latihan iman yang paling murni. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amalan anak Adam adalah untuknya. Maksudnya untuk diri dia masing-masing, kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena alasannya adalah puasa adalah ibadah rahasia. Seperti mana kita katakan tadi, bisa saja kita makan diam-diam, minum diam-diam. Maka ini disebut ibadah rahasia antara seorang hamba dan Rabb-Nya. Hakikat yang kedua dari ibadah puasa adalah puasa menahan anggota tubuh dari dosa. Puasa bukan hanya menahan perut kita, tapi juga puasa menahan lisan kita dari ghibah dan dari dusta. Puasa juga menahan mata kita dari pandangan yang haram. Puasa juga menahan telinga kita dari hal-hal yang melalaikan. Puasa juga menahan hati kita agar tidak iri dan dengki kepada orang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita, man lam yada qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Nabi, siapa saja yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dosa, maka Allah tidak butuh dia berpuasa. Sama sekali Allah tidak butuh. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kaum muslimin dia berpuasa, tetapi yang ia dapat hanyalah lapar dan haus saja, karena puasanya tidak menjaga akhlak dan perilakunya. Kemudian hakikat yang ketiga, puasa melembutkan hati dan tentunya harusnya menumbuhkan empati. Ketika kita lapar, kita merasakan apa yang biasa dirasakan oleh orang-orang yang tidak makan, orang-orang yang jarang makan, orang-orang miskin. Ketika haus, kita sadar betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah lahir kasih sayang, kepedulian dan sedekah. Hati yang mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah
dan hati yang mudah tersentuh oleh nasihat, puasa yang benar akan melunakkan hati yang keras dan juga akan memadamkan api kesombongan. Masyarul muslimin, kemudian hakikat yang keempat dari ibadah puasa, puasa hendaknya menghidupkan rasa butuh, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat perut kita kosong, kita sadar kita lemah, kita butuh, kita tidak berdaya tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah saat doa kita menjadi doa yang paling jujur. Air mata kita menjadi air mata yang paling tulus, dan sujud terasa paling lama. Dalam sebuah riwayat, suatu hari seorang murid pernah mendatangi Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Dia berkata dengan polos, "Wahai Imam, wahai Syekh, mengapa kami berpuasa tetapi hati kami tetap saja keras? Doa kami terasa jauh tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan maksiat masih mudah saja kami lakukan." Kemudian apa jawab sang imam? Sang imam menundukkan kepalanya, air matanya jatuh menetes. Lalu beliau berkata dengan suara yang bergetar, "Kalian menjaga perut kalian dari makanan yang halal. Kita tidak makan makanan yang halal saat berpuasa. Tapi kalian," kata sang imam, "biarkan lisan kalian memakan daging saudara kalian sendiri." Kemudian beliau melanjutkan, puasa bukan hanya menahan lapar, tapi menahan hati dari dunia dan dosa. Lalu beliau berkata kalimat yang membuat para muridnya tadi terdiam. Puasa orang-orang soleh adalah menjaga hati dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa renungan dari kisah ini, ma'asyiral muslimin? Salaf, orang-orang terdahulu, tidak memandang puasa sebagai ritual tahunan saja, tetapi sebagai perjalanan untuk membersihkan hati dan jiwa mereka. Mereka takut puasanya rusak karena satu kalimat, yakni ghibah. Mereka gelisah jika mata mereka lalai karena memandang yang haram. Mereka menangis bukan karena mereka lapar, tapi karena takut tidak diterima amalnya. Bagi mereka, lapar adalah hal kecil. Mereka biasa lapar. Para orang soleh terdahulu tersebut. Yang besar adalah kejujuran hati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah puasa mengajarkan kita takwa, bukan hanya di siang hari Ramadan, tetapi juga ketika tidak ada yang melihat kecuali hanya Allah. Lapar itu melatih kesabaran, haus itu melembutkan hati, dan menahan diri itu membersihkan jiwa. Jika puasa belum membuat kita lebih mudah sholat tepat waktu, masih juga lalai dalam sholat, lebih ringan bersedekah, lebih lembut kepada sesama, lebih takut berbuat dosa, maka perlu kita tanyakan, sudahkah puasa kita sampai pada hakikatnya? Hakikat puasa adalah dosa menjadi terasa sangat berat, maksiat menjadi terasa sangat pahit, dan ketaatan menjadi terasa sangat manis. Ramadan bukan hanya menutup warung di siang hari, tetapi membuka pintu taubat dan perubahan diri. Jangan sampai Ramadan berlalu, ma'asyiral muslimin, puasa kita selesai tapi hati kita tetap kering. Jangan sampai kita menahan lapar sebulan penuh namun tidak menahan maksiat satu hari pun. Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah puasa kita mendekatkan diri kita kepada Allah, atau
hanya menggugurkan kewajiban saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia, yang Maha Karim menerima puasa kita, bukan hanya secara fikih tetapi juga secara hakikat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, membersihkan dosa-dosa kita, melembutkan hati kita, dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.